Assalamualaikum sahabat yang budiman, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat yang budiman, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Muslim senantiasa harus istiqomah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus terus istiqomah dalam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita, baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan lapang ataupun sempit, maka jangan tinggalkan doa. Sahabat yang budiman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, Ud'uni astajibu lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabahi doa kalian. Sahabat yang budiman, dalam Allah mengijabahi doa-doa kita, mungkin terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita pinta. Perlu kita garis bawahi bahwa itu bukan berarti doa kita tidak diijabah. Hanya saja diganti oleh Allah dengan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, Allah punya cara yang terindah untuk mengijabahi doa hamba-hambanya. Kita tentunya sudah tahu sebuah kisah dari ulama besar Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ketika beliau bangun dari tidurnya, dalam hatinya sangat ingin sekali untuk mengunjungi sebuah kota. Tapi beliau tidak tahu apa tujuannya untuk mengunjungi kota tersebut. Karena saking inginnya, kemudian beliau berangkat. Setelah beberapa hari melaksanakan perjalanan, sampailah Imam Ahmad ibnu Hanbal di kota yang dituju. Sesampainya di kota itu tentunya bingung karena memang tidak ada tujuan. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal masuk ke sebuah masjid, melaksanakan sholat. Setelah sholat, beliau ditegur oleh seorang laki-laki. Wahai saudaraku, sepertinya kau orang asing. Kalau malam ini engkau tidak punya tempat tinggal untuk istirahat, ikutlah denganku. Aku punya sebuah toko dan nanti kamu bisa istirahat di tokoku tersebut. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal mengiyakan dan berangkatlah bersama seorang laki-laki ini menuju sebuah toko, dan ternyata toko ini adalah toko roti milik seorang laki-laki ini. Sesampainya di toko ini, Imam Ahmad ibnu Hanbal melihat seorang laki-laki ini sedang bekerja membuat adonan roti sambil terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ini Imam Ahmad ibnu Hanbal takjub, heran, subhanallah. Orang ini sambil bekerja membuat adonan roti sambil terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal bertanya, sejak kapan kamu bekerja sambil berzikir seperti ini? Seorang laki-laki ini menjawab, dari dulu sejak lama sekali aku selalu istiqomah bekerja sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal bertanya, dari keistiqomahanmu berzikir sambil bekerja ini, apa yang kamu dapat? Laki-laki ini menjawab, apa yang saya pinta, doa-doa saya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah prinsipnya para sahabat. Jadi kita harus yakin bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita harus punya keyakinan dan selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ini, Imam Ahmad ibnu Hanbal semakin takjub. Jadi semua doamu diijabah oleh Allah? Iya, kata laki-laki ini. Hanya satu yang belum diijabah oleh Allah. Apa itu? Tanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dari dulu aku sangat cinta sekali dengan seorang ulama yang tempatnya jauh sekali. Saya ingin sekali bertemu dengan ulama tersebut. Namanya adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Namun sampai detik ini Allah belum
mengijabahi doa saya yang ingin sekali bertemu dengan ulama yang bernama Imam Ahmad Ibnu Hambal. Mendengar ini, Imam Ahmad Ibnu Hambal kemudian terharu dan memeluk seorang laki-laki ini sambil mengatakan bahwa dialah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Sahabat yang budiman, dari keistiqomahan penjual roti ini bekerja sambil berzikir dan selalu berdoa yakin dengan doanya kepada Allah, apa yang didapat? Dia tidak perlu bersusah payah melaksanakan perjalanan yang jauh menuju kotanya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Dia tidak perlu bersusah payah meninggalkan pekerjaannya untuk mencari rumahnya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kalau Allah sudah berkenan mengijabahi doanya laki-laki ini, maka Allah yang mengirim Imam Ahmad Ibnu Hambal untuk datang masuk ke dalam toko si penjual roti ini. Subhanallah. Sahabat yang budiman, itulah cara Allah mengijabahi doa hamba-hambanya. Allah punya cara yang terbaik, Allah punya cara yang terindah. Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh Allah dalam mengabulkan doa-doa kita tidak terlintas dalam pikiran kita ketika kita berdoa. Sahabat yang budiman, untuk itu marilah kita punya Tuhan, kita punya Allah. Apapun keluhan kita, apapun permintaan kita, mintakan kepada Allah. Adukan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomahlah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin selalu berhusnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak sesuai dengan yang kita pinta, yakin diganti oleh Allah dengan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.